Halo semuanya, kalau kalian sampai di video ini, artinya kalian pasti bingung, mengalami kejadian yang menurut kalian tidak biasa atau di luar akal sehat, ya seperti itu. Atau kalian memang cuman penasaran, kok bisa ada manusia yang bisa melakukan hal-hal jahat yang di luar kewajaran. Dan perlu diketahui bahwa hal-hal itu benar-benar ada di sekitar kita, dan di Indonesia ini sangat minim pengetahuan tentang hal ini, sehingga kita perlu lebih berhati-hati dan menambah banyak pengetahuan lebih banyak tentang hal ini, supaya jangan sampai kita menjadi incaran, korban, atau yang misalkan sedang mengalami perilaku abusif bisa segera pulih, sembuh, dan keluar dari situasi yang tidak nyaman itu. Dari video kali ini saya akan membahas tentang manipulative strategy dari narsisis, sosiopat, dan psikopat. Judulnya terlihat sangat bold sekali ya, apalagi ada istilah the devil's toolkit. Jadi the devil's toolkit adalah salah satu emphasize yang digunakan oleh sebuah buku yang ditulis oleh H.G. Tudor. Di dalam buku ini, dia sebagai narsisis yang sadar akan dirinya dan memang benar-benar menyadari bahwa dia adalah seorang narsisis, menulis perilaku-perilakunya. Dan pola-pola perilaku ini akhirnya dirangkum, dianalisa, dan ditulis dalam ranah edukasi psikologi yang menjadi guideline untuk mendapatkan kriteria atau ciri-ciri orang dengan gangguan kepribadian narsisis, sosiopat, psikopat, borderline. Dalam hal ini yaitu cluster B personality disorder. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perilaku manipulatif yang dilakukan oleh mereka dengan istilah dari psikologi yang sudah umum. Mungkin akan ada perilaku-perilaku yang sangat kejam atau tidak disangka manusia bisa melakukan itu. Kalian akan mendapat banyak info dan tentunya membuat kalian lebih open minded lagi tentang hal-hal yang mungkin bisa terjadi di sekitar kita. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama disebut dengan istilah gaslighting. Gaslighting ini artinya distorting reality atau mendistorsi realitas. Ketika dalam sebuah hubungan bersama orang NPD, dia akan melakukan gaslighting baik secara sadar maupun tidak sadar. Contoh gaslighting adalah ketika pasangannya melakukan suatu hal, tapi orang NPD ini tidak mengakui bahwa realitanya memang seperti itu. Misalkan pasangannya melakukan A, tapi dia akan mendistorsi bahwa oh enggak, kamu nggak melakukan A. Atau mungkin ketika dia jalan dengan wanita lain dan pasangannya mengetahuinya dan bicara bahwa kok kamu bisa sih jalan sama cewek lain,
atau kok kamu tega banget sih doain aku. Gaslighting akan dilakukan dengan cara menjawab seakan-akan masalah itu tidak ada atau diredam dengan menguntungkan pihak NPD. Artinya seperti ini, dia akan cenderung men-blame shifting dengan enggak, saya itu cuma temen, atau kamu aja yang terlalu sensitif, atau mungkin jangan terlalu protektif deh, atau kamu adalah orang yang cemburuan deh. Jadi lama-kelamaan korban akan merasa realitasnya bergeser. Ketika kata selingkuh itu terkesan sangat negatif, karena didistorsi terus oleh pasangannya yang NPD ini, lama-kelamaan secara interminen korbannya akan menerima perilaku abusif seakan-akan itu diperbolehkan atau dianggap biasa. Gaslighting ini sangat mematikan dan dapat menggerus self-esteem dari korban-korbannya. Artinya akan kehilangan prinsip moral dan juga etika-etika dasar yang selama ini dia pegang akan mulai terdistorsi karena kebiasaan dari pasangan NPD yang terus cari alasan, terus menghindar, tidak pernah mengakui fakta, dan juga mendistorsi kenyataan yang memang jelas-jelas sudah pasti. Itu disebut dengan istilah gaslighting. Kemudian yang kedua itu triangulation. Triangulation itu dari kata triangle, segitiga. Dari artian triangulation ini bukan cuma 3, tapi bisa melibatkan lebih dari 3 orang. Artinya NPD memiliki lebih dari satu pasangan atau supply, dan untuk memancing reaksi emosional, triangulation sengaja dilakukan untuk membuat kesan seakan-akan semua supply-nya ini mengejar-ngejar, tunduk, dan sangat adiktif kepada psikopat atau NPD ini, sehingga akan menggerus self-esteem dari para korbannya untuk bagaimana melakukan apapun yang diminta oleh pasangan NPD-nya. Triangulation ini akan bisa menyebabkan rasa stres, depresi, cemburu berlebihan, dan juga keseharian dari korbannya akan dilengkapi dengan perasaan-perasaan negatif. Kemudian yang ketiga yaitu intermittent reinforcement. Itu artinya adalah kombinasi antara perilaku ramah, baik, normal dalam tanda kutip yang diselingi dengan perilaku abusif, sehingga intermittent ini akan membuat sebuah siklus yang disebut dengan cognitive dissonance. Cognitive dissonance adalah di mana orang ingin mempercayai fakta yang sebenarnya ingin dirasakan olehnya. Ketika korbannya yang udah sangat mencintai pasangan NPD-nya ini dan sudah bonding dengan pasangan yang psycho ini, artinya dia akan lebih percaya bahwa masih ada harapan, potensi bahwa sebenarnya pasangan saya ini pernah baik kok, bisa juga baik loh. Waktu awal-awal kenalan juga baik, waktu kemarin juga bisa baik. Nah, ketika dia mengingat dengan hal-hal ini, dia akan memaklumi perilaku abusifnya dengan harapan atau potensi harapan bahwa dia ingin pasangannya itu baik sama dia secara konsisten. Namun hal ini tidak akan pernah terjadi karena hal yang sebenarnya dari kepribadian NPD adalah ketika dia berperilaku abusif. Kemudian yang keempat yaitu false apology, artinya yaitu permintaan maaf, tapi maafnya ini tidak diikuti dengan komitmen, sehingga akan menimbulkan harapan yang
lebih besar lagi dari korbannya. Artinya korbannya akan merasa bahwa setiap perilaku abusif yang sudah terjadi dan NPD ini meminta maaf, dia akan terus hanging atau artinya bertahan dalam posisi abusif ini terus menerus sampai batas waktu yang tidak ditentukan, bahkan sampai menikah, sampai bertahun-tahun hidup menderita karena ketidaktahuan tentang ilmu pengetahuan narcissist personality disorder. Kemudian yang kelima yaitu blame. Blame adalah menyalahkan pihak lain atau mencari kambing hitam. Apapun yang dilakukan oleh seorang NPD, misalkan jelas dia selingkuh, atau dia jelas tidur dengan orang lain, atau jelas dia merendahkan pasangannya, namun dia akan melakukan blame shifting. Seperti ini contohnya, aku selingkuh kok, kan gara-gara kamu lagi sibuk kerja. Ya boleh aja dong aku jalan sama temen wanita aku yang lain, kan kamunya sibuk. Nah, blame ini dilakukan adalah dengan mencari alasan sehingga seakan-akan dia menjadi membenarkan perbuatannya yang memang salah. Seperti itu. Jadi dalam setiap case atau perdebatan, korbannya atau pasangannya yang normal, empatetik, neurotipikal orang normal ini akan masuk dalam ranah menyalahkan diri sendiri. Dalam artian apakah memang benar ya saya ini kurang perhatian dengan pasangan saya sehingga pasangan saya selingkuh? Apakah saya ini memang kurang perhatian atau kurang baik atau kurang melayani sehingga pasangan saya marah terhadap saya, menduakan saya? Dalam artian di sini orang empatetik akan cenderung kembali menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini sangat berbahaya karena itu akan menggerus self-esteem jati dirinya, sampai banyak kesaksian korban-korban psikopat dan NPD ini, mereka merasa ingin mati saja karena hidupnya sudah tidak ada artinya atau tidak berharga. Yang keenam, mirroring. Mirroring dari kata mirror yang artinya cermin, dimana insecurity dari penyakit psikopat, NPD, sosiopat ini dimirror kepada korbannya, seakan-akan yang punya masalah itu adalah pasangannya. Jadi insecurity dari dirinya ketika dia mengalami boredom, membenci dirinya sendiri, tidak mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan kerjanya atau dengan orang lain yang dia merasa selama ini hidupnya penuh dengan masalah, ini akan dilimpahkan kepada pasangannya sehingga pasangannya terus merasa bahwa yang membuat gagal adalah dia. Akibatnya mirip, yaitu dengan blaming tadi, dia akan merasa gagal, down, tidak tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan cenderung salah. Padahal ini merupakan insecurity dari pasangannya yang NPD. Kemudian nomor 7, yaitu not available for solution atau pengecut. Pengecut dalam artian pasangan yang normal akan sangat terbuka, senang jika ada masalah dibicarakan baik-baik untuk menemukan solusi bersama. Jika Anda memiliki pasangan NPD, polanya adalah ketika ada masalah, NPD akan menyalahkan Anda, membuat Anda merasa bersalah, kemudian cenderung menghukum. Artinya tipe overt atau grandiose akan marah, bahkan bisa melakukan kekerasan fisik. Namun tipe covert atau tipe coward yang pengecut akan melakukan silent treatment, ghosting, sehingga kalian akan menyalahkan diri sendiri dan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, di satu sisi kalian ingin solusi, tapi di satu sisi kalian sudah dijudge sebagai pihak yang salah, padahal senyata-nyatanya semua dinamika hubungan dengan NPD ini
bukan tentang Anda, bukan tentang korbannya, tapi memang karena disorder atau kelainan dari orang dengan personality disorder itu sendiri. Kemudian yang ke-8 yaitu insulting comments. Artinya komen-komen yang secara langsung atau tidak langsung bersifat menyindir, merendahkan, atau bahkan membuat orang tidak ada artinya atau merasa dirinya selalu kurang. Kemudian yang ke-9 yaitu mixed message atau unfull information, artinya memberikan informasi setengah-setengah untuk menyembunyikan kebohongan, memilih-milih informasi hanya sesuai dengan benefit dari orang psikopat atau NPD. Kemudian yang ke-10 disebut dengan istilah pathological liar atau kebohongan patologi. Kata patologi di sini yaitu artinya menjadi suatu pola kebiasaan tidak terelakkan dan terjadi dengan natural. Ya, bagaimana orang bisa berbohong terus-menerus untuk strike egoisnya dia, saking egoisnya orang ini bisa berbohong semudah bernafas. Nah, kalian tentu nggak bisa ngebayang gimana ada orang yang bisa berbohong semudah bernafas, dikarenakan oleh kebiasaan terus-menerus bertahun-tahun yang sudah dilakukan, sehingga berbohong itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Dan karena orang psikopat dan NPD ini low empatinya, dia tidak akan merasa bersalah ketika melakukan ini. Kemudian yang ke-11 yaitu punishing atau kebiasaan untuk menghukum pasangannya jika melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi kalian bisa ngebayang gimana betapa egoisnya pasangan NPD ini ya. Kemudian yang ke-12 yaitu withhold affection. Affection artinya perhatian, validasi, rasa sayang yang ditunjukkan oleh pasangan secara normal. Nah, orang dengan psikopat atau NPD ini sengaja menahan perhatian atau afeksi kepada pasangannya dalam ranah menghukum atau untuk mengundang reaksi emosional. Ini sounds crazy, tapi memang benar-benar terjadi. Yaitu yang ke-13, silent treatment. Silent treatment seperti saya sudah menjelaskan di video yang judulnya silent treatment. Silent treatment ini populer banget, famous, dipakai oleh tipe NPD, tipe coward, pengecut, coward, closet, tertutup, introvert. Artinya dia cenderung mendiamkan, membiarkan, menterlantarkan, dan juga dipakai agar pasangannya ini bingung, tidak punya arah, mencari-cari pasangannya yang NPD ini, dan terus akan bergulir dalam siklus yang tidak ada habisnya. Karena adanya trauma bond yang terbentuk dari interminen antara perlakuan yang seakan-akan normal dan juga perlakuan abusif. Ini kemudian lanjut ke nomor 14, itu artinya not showing. Not showing adalah ketika pasangan NPD dan korbannya ini melakukan sebuah ibaratnya janjian atau misalkan bertemu di mana gitu, udah janji, tapi kemudian pasangan NPD ini akan sengaja tidak datang atau datang dengan waktu terlambat yang berjam-jam dengan disengaja. Nah, ketika pasangannya ini menunggu atau tidak datang, maka korbannya ini akan merasa gelisah, tidak tahu arah, takut, dan khawatir. Di satu sisi dia tidak tahu kesalahannya apa, di satu sisi dia harus menunggu dan ditunggu sampai kapanpun ternyata pasangan NPD itu tidak datang tanpa kabar apapun. Banyak banget kesaksian di luar negeri yang menceritakan tentang kejadian ini. Pasangan NPD sering banget not showing in a meeting, dan juga
akan kembali kepada korbannya, menghubungi korbannya, acting seakan-akan tidak terjadi apapun. Kemudian yang ke-15 yaitu play victim. Kita semua tahu bahwa psikopat, NPD, sosiopat adalah pelaku. Ya, pelaku. Tapi salah satu hallmark dari kebiasaan orang dengan disorder ini yaitu dia selalu memandang dirinya sebagai korban. Ironis sekali bukan? Bahkan orang yang melakukan abusive behavior, dia memandang dirinya sebagai korban. Sehingga orang korban yang sebenarnya itu akan memancing sifat empatetik dari manusia normal, yang dimana NPD dan psikopat ini nggak punya, untuk terus self-blaming, menyalahkan diri sendiri, bahkan mengasihani orang NPD-nya karena dapat seakan-akan bahwa NPD ini melakukan sesuatu saking otomatisnya, sehingga orang yang menjadi pasangannya ini akan menganggap bahwa oh dia kayak anak kecil aja, oh karena dia belum dewasa, oh karena dia mungkin mood swing aja, oh karena mungkin lagi ada masalah lain di pekerjaannya. Semua itu hanya bohong dan tidak sebenarnya, karena semua ini sifatnya kalkulatif dan juga ada tujuannya. Jadi yang nomor 16 yaitu using your empathy to gain benefit. Nah, berdasar kesaksian orang NPD, mereka melakukan play victim tujuannya untuk membuat korbannya melakukan suatu hal yang dia mau, dan korbannya akan cenderung memberikan apapun yang NPD ini minta. Sebagai contohnya waktu, uang, atau bantuan, atau cuman sekedar minta tolong sesuatu, atau melakukan apapun. Itu akan cenderung diberikan karena kondisi korban sedang sangat lemah, dan nature dari orang empatetik akan cenderung memberikan apa yang diminta oleh orang dengan disorder ini ketika dia melakukan manipulasi play victim. Kemudian nomor 17 yaitu narcissist rage, artinya kemarahan narsisis yang bisa diungkapkan dengan kata-kata kasar, kejam, kata-kata yang disengaja untuk menyakiti pasangannya, seperti kata selalu, nggak pernah sama sekali aku peduli sama kamu, tidak pernah sedikit pun aku sayang sama kamu, tidak pernah sedikit pun kamu terlintas di pikiranku. Kata selalu tidak pernah yang bersifat general atau bersifat mengeneralisasi ini akan sangat menyakiti korbannya, sehingga narcissist rage ini bisa juga dilontarkan dengan kata-kata yang bernada tinggi, marah, atau bahkan langsung meninggalkan lokasi ketika sedang membahas suatu solusi. Banyak kejadian bahwa ketika narsisis ini ketahuan oleh pasangannya ketika dia selingkuh atau berbohong atau mencuri atau berbuat salah, yang selalu minta putus atau meninggalkan pasangannya justru yang narsisisnya. Karena dalam kondisi itu manipulasi gaslighting yang sudah diterima oleh pasangannya ini membuat pasangannya tidak bisa berpikir secara jernih. Kemudian nomor 18 yaitu judging, negative thinking, super sensitive, artinya pasangan NPD ini memiliki tingkat egoisme yang tinggi. Dengan dia sensitif, dia akan mengekspek pasangannya untuk memperlakukan dia dengan sangat hati-hati, penuh rasa hormat, penuh dengan moral dan etika yang benar. Nah, di nomor 19 ada yang disebut dengan namanya double standard. Artinya pasangannya ini berekspektasi diperlakukan dengan baik, halus, penuh rasa sayang, penuh rasa pengorbanan,
tapi itu semua cuman untuk satu arah. Artinya ketika seorang narsis ini melakukan perilaku abusifnya, korban diwajibkan menerima, memaafkan, dan memaklumi semua perilaku abusifnya itu. Tapi ketika dia menerima perlakuan yang sama, dia tidak pernah bisa memaafkan atau tidak pernah bisa tinggal diam untuk menerima perilaku abusif dari orang lain karena sifat sensitifnya itu. Yang nomor 20 yaitu pasif agresif. Pasif agresif yaitu melakukan sesuatu, confirming something, tapi semua perilakunya tidak pernah sesuai dengan apa yang dia katakan. Nomor 21 yaitu provoking you dan menyalahkan reaksi korbannya. Artinya ketika seorang NPD psikopat ini berlaku kasar atau berbuat salah, dan kemudian pasangannya balik marah dengan pasangan yang NPD ini, nah, cluster B disorder akan menyalahkan reaksi dari pasangannya. Misalkan seorang NPD ketahuan melakukan kebohongan atau ketahuan melakukan selingkuh. Nah, ketika pasangannya marah atau pasangannya ngambek, reaksi dari orang NPD bukannya mengakui kesalahannya dan minta maaf, tapi justru menyalahkan balik reaksi karena mengetahui atau menyalahkan NPD itu sendiri. Nah, kalian jangan bingung. Intinya adalah NPD ini saking egoisnya dia tidak pernah mau disalahkan. Dan ketika dia mendapat reaksi dari pasangan yang menyalahkan dia, atau mempertanyakan atau meminta solusi, reaksi dari NPD akan menyalahkan dari reaksi korbannya. Ya, memang cukup membingungkan, tapi itulah yang sebenarnya. Kemudian nomor 22 yaitu smear campaign, artinya dia akan berperilaku beda antara di kehidupan sosial dan kehidupan pribadinya, dan hanya orang-orang terdekatnya yang bisa merasakan perilaku abusifnya. Dan juga bahkan dia akan menyebar gosip atau bahkan menjelek-jelekan pasangannya, atau menjelek-jelekan pasangannya kepada selingkuhannya, kepada supply yang pertama, supply yang kedua, supply yang ketiga. Dia akan terus bermain triangulation di antara semua supply-nya. Dan kemudian yang terakhir nomor 23, untuk menjaga supply-nya tetap pada posisi masing-masing dan bisa bermanfaat bagi psikopat dan orang NPD ini, dia akan terus melakukan future faking, artinya menebak janji-janji yang dia tidak pernah ada kemauan dan tidak punya kemampuan untuk menepati janjinya itu. Nah, sekian informasi tentang manipulative strategy ini. Saya mendapat ini dari banyak sekali sumber, buku, video, informasi, tanya jawab, interview. Semoga kalian mungkin juga kaget bagaimana bisa ada orang dengan disorder seperti ini. Nah, saking parahnya ya bisa terjadi seperti ini. Hal ini disebut dengan Devil's Toolkit, artinya orang yang normal, wajar, yang memiliki rasa empati tentu tidak akan bisa melakukan hal-hal yang 23 saya sebutkan tadi. Semoga video ini cukup membantu bagi informasi yang kalian perlu dapat tentang personality disorder ini, dan juga dapat membantu kalian untuk segera sembuh, move on, thriving, dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh subscribe, dan juga jika ada pertanyaan atau ada informasi yang mungkin pengen saya sampaikan di video selanjutnya, silahkan komen di bagian bawah ini. Terima kasih.